Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang hak-hak binatang dalam Islam. Binatang sebagai juga makhluk ciptaan Tuhan ternyata tidak luput dari perhatian Islam. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai penyayang binatang. Ia sering menasihati sahabatnya untuk tidak menyakiti binatang karena mereka juga punya jiwa dan perasaan. Nabi mempunyai perasaan yang halus dan lembut dan penuh kasih sayang. Kekasihnya Nabi itu karena beliau dirahmati Tuhan. Nabi menasihati umatnya agar berperilaku penuh kasih kepada binatang dan juga hewan lainnya, termasuk makhluk hidup dan seluruh makhluk hidup. Salah satu hewan kesayangan Nabi adalah kucing. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sang Nabi pernah merobek lengan bajunya karena tidak mau membangunkan seekor kucing yang tidurnya di lengannya. Selain itu, diriwayatkan bahwa seekor kucing melahirkan di atas pakaiannya. Anne-Marie Schimmel, seorang pengamat tasawuf Islam, pernah mengutip sebuah hadis mengenai kucing. Mencintai kucing adalah sebagian dari iman, ujar Nabi sebagai dikutip Schimmel dan bukunya Cahaya Purnama Kekasih Tuhan, dan Muhammad adalah utusan Allah, Mizan 2012. Nabi juga pernah meriwayatkan cerita seorang pelacur dari Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Tuhan karena memberi minum seekor anjing yang kehausan di gurun. Nabi juga menyebutkan seorang wanita yang dihukum Allah karena mengikat seekor kucing sehingga mati kelaparan lantaran tidak diberi makan. Nabi pernah menasehati sahabatnya agar tidak memberatkan untanya yang dipikulkan banyak barang. Nabi melihat gurat kelelahan di mata unta itu. Nabi juga pernah menasehatkan agar tidak mengasah pisau di depan kambing yang akan disembelih karena itu akan menyakiti hatinya. Al-Quran menyatakan hewan-hewan di muka bumi ditundukkan Allah kepada manusia agar manusia menggunakan demi kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, sebagai khalifah atau mandataris Allah di muka bumi, manusia bertindak sebagai pemelihara dan perawat segala macam makhluk di bumi. Manusia berfokus di tengah bukan di atas. Allah menyuruh kita untuk menyayangi mereka dan memperlakukan mereka dengan wajar, tidak memberatinya dengan beban yang tidak sanggup mereka pikul, memberi makan dan menyediakan habitat tempat mereka tumbuh dan bersosialisasi. Di dalam sejarah Islam di masa dinasti Abbasiyah pernah dikeluarkan peraturan untuk memberi tempat perlindungan terhadap hewan-hewan liar seperti kucing dan anjing atau sejenis makhluk lainnya. Kedua jenis hewan tersebut disediakan tempat untuk berkembang biak. Syariat memperkenakan menggunakan binatang tertentu sebagai ternak untuk diambil dagingnya maupun diambil susunya. Sedangkan untuk binatang-binatang buas seperti harimau, singa, monyet dilarang makan kecuali dalam keadaan terpaksa. Menurut sejumlah pakar, hewan daging binatang tertentu berpengaruh terhadap kondisi pemakannya. Pemakan daging binatang buas menyebabkan manusia berlaku buas pula. Syariat Islam mensyaratkan binatang yang hendak dimakan harus aman dikonsumsi manusia dan disembelih dengan menyebut nama Allah. Dari sejumlah penelusuran terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, terdapat beberapa pedoman bagaimana memperlakukan binatang. Pertama, memelihara hewan-hewan tersebut dengan penuh kasih sayang. Kedua, tidak mengeksploitasinya secara berlebihan, seperti memberatinya dengan beban melebihi kapasitasnya. Ketiga, memberinya makan dan berkembang biak dengan baik. Manusia juga berkewajiban untuk memelihara kelestarian hewan-hewan tersebut. Keempat, manusia tidak boleh menyembelih binatang untuk keperluan makan manusia secara berlebihan. Kelima, menjaga keseimbangan ekosistem antara hewan dan tumbuhan. Tindakan konservasi binatang tertentu yang terancam kepunahan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Selain perlu dibuatkan undang-undang dan peraturan untuk melindungi hewan-hewan tersebut. Nah sahabat, itulah hak-hak binatang dalam Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Mari kita sama-sama belajar tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.